Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu bersama Pak Guru Ineng Arijana dalam pembelajaran daring dalam jaringan yang anak-anak lakukan dari rumah. Semoga ya anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan walaupun kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Baiklah anak-anak yang Pak Guru sayangi, hari ini Pak Guru akan menjelaskan yaitu aplikasi pengolah kata ya dalam pembelajaran atau dalam pembelajaran muatan TIK. Ya, baiklah anak-anak, aplikasi pengolah kata ya mungkin anak-anak sudah sering menggunakan ya. Benar sekali, yaitu kita tentunya sering menggunakan Microsoft Word 2010 ya. Nah, ini yang kita akan pelajari bersama-sama. Mari kita lihat dulu bagaimana cara membuka MS Word 2010. Nah, ini merupakan gambar desktop ya, yang anak-anak bisa buka atau setelah kita menghidupkan laptop atau komputer tentunya akan muncul ya desktop dalam layar komputer. Kemudian ya setelah itu tentunya ya anak-anak akan mencari dalam desktop itu icon Word 2010 seperti ini. Ya, ini kan kita klik ya. Nah, setelah kita klik akan muncullah layar seperti ini. Ini merupakan jendela aplikasi Microsoft Word 2010. Nah, kalau kita lihat secara seksama, ada beberapa jendela atau aplikasi atau ikon yang terdapat dalam Word 2010. Ya, mari kita sama-sama pelajari. Yang pertama ya, yaitu title bar. Nah, title bar di sini yaitu judul lembar kerja atau nama file yang terletak di bagian atas jendela Microsoft Word 2010. Kemudian yang kedua, ada Quick Access Toolbar. Nah, dalam Quick Access Toolbar ini berisi ikon-ikon yang berguna untuk mempercepat dalam melakukan suatu perintah. Ya, ini berisi Shift, ada Undo, ada Redo. Shift berfungsi untuk menyimpan data yang lama. Ya, kalau yang baru Shift As ya. Kemudian ini ada Undo. Undo berarti mengembalikan perintah sebelumnya. Nah, ini kalau Redo yaitu mengulang kembali ya perintah sebelumnya. Kemudian selanjutnya ini ada tab. Nah dulu ini tab. Tab yaitu sederet menu yang ditandai dengan teks yang meliputi file, ini file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, help, tell me what you want to do. Ini merupakan bagian-bagian dari tab ya, bagian-bagian dari tab. Kemudian selanjutnya anak-anak ya, kita lihat lagi. Nah, ini ada ribbon. Nah, ribbon ini ya artinya adalah atau berisi sederetan perintah dalam setiap tab yang tampilkan secara horizontal. Tuh ya. Kemudian selanjutnya, nah ini jadi satu yaitu group. Nah, group ini berisi kumpulan ikon-ikon yang fungsinya hampir sama. Ya, ini berisi ada grup baik table, illustration, add-in, media, text. Nah, ini ya. Ini merupakan
bagian dari grup. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada control size button. Control size button ini merupakan pengatur ukuran layar, yaitu berisi minimize. Nah, ini Pak Guru tunjuk minimize, berfungsi untuk menyembunyikan jendela ke taskbar. Kemudian ada maximize. Ini maximize yaitu untuk menampilkan jendela program satu layar penuh atau full screen. Kemudian close di sini tanda X-nya yaitu berfungsi untuk menutup program MS Word ya. Itu. Kemudian selanjutnya, nah ini tentunya anak-anak sudah tahu, ada halaman atau tempat menulis kita, tempat mengetik kita. Nah, ini ada info halaman. Info halaman ini berisi tempat yang atau keterangan tentang nomor suatu halaman yang sedang dibuka dan jumlah semua halaman pada dokumen tersebut serta jumlah kata pada halaman pada dokumen itu. Nah, ini misalnya Pak Guru kasih contoh page 1 of 1 0 words, berarti kita berada di halaman pertama. Dokumen itu hanya terdiri dari satu halaman saja, kemudian tidak ada kata, no word ya. Nah, seandainya misalnya di sini 5 page 5 of 10 misalnya, ini misalnya 100 word, berarti kita berada di halaman page 2 misalnya, kita berada di halaman 2, kemudian banyaknya halaman ada 10 gitu ya, misalnya page 2 of 10 misalnya. Nah, ini terdapat 100 kata gitu ya. Tuh. Kemudian selanjutnya di sini ada icon zoom. Nah, icon zoom berfungsi untuk mengubah ukuran tampilan huruf pada dokumen ya. Mau lebih kecil ya, kalian geser ini atau klik yang minimize-nya. Nah, ini klik tanda tambahnya gitu ya. Itu jendela-jendela aplikasi MS Word 2010 ya. Selanjutnya kita akan mempelajari icon-icon pada tab insert. Ini pada tab insert ya. Kita buka. Nah, akan khusus seperti ini dia ya. Oke, nah ini dia icon tab insertnya sudah terbuka. Pas kita klik, maka akan muncullah icon-icon seperti ini anak-anak ya. Ini ada grup tabel. Nah, berisi icon tabel berfungsi untuk membuat tabel ya. Kemudian pada grup illustration ada picture, ada clip art, ada shape, ada smart art, ada chart, ada screenshot. Nah, Pak Guru jelaskan satu persatu. Di sini picture ini berfungsi untuk menyisipkan gambar yang berasal dari file yang telah disimpan di komputer. Sengaja kita menyimpan gambar tersebut yang kita dapatkan dari luar komputer kita gitu ya. Nah, kemudian bagaimana model atau gambar icon picture seperti ini ya. Kemudian ini ada icon clip art. Icon clip art di sini yaitu berfungsi yaitu menyisipkan gambar yang sudah memang disediakan di komputer. Pada saat membeli, komputernya sudah berisi icon itu atau gambar itu ya. Kemudian selanjutnya ada shape. Nah, shape di sini yaitu berisi gambar-gambar bentuk ya. Entah itu mau membuat gambar lingkaran, segitiga, bintang, persegi panjang dan lain sebagainya. Kemudian ada icon smart art. Nah, icon smart art di sini berfungsi untuk menyisipkan berbagai macam diagram dengan tampilan yang menarik ya. Kemudian selanjutnya ada icon chart. Nah, icon chart di sini
berfungsi untuk membuat suatu grafik ya. Nah, baik. Nah, demikian anak-anak ya, ikon-ikon yang terdapat pada tab insert. Nah, hari ini memang khusus kita mempelajari ikon pengolah katanya, kemudian sampai pada ikon-ikon yang terdapat pada grup atau tab insert ya, ada sampai di grup illustration. Nah, itulah ya, ini grup label, grup illustrationnya Pak Guru bisa sampaikan pada hari ini ya. Kita lanjutkan minggu depan, yaitu ikon-ikon pada grup teks ya. Pesan Pak Guru, tetap semangat, jaga kesehatan ya, kerjakan tugas yang diberikan ya sesuai dengan tugas terlampir. Kemudian doa Pak Guru, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan masalah virus COVID-19 yang melanda negeri tercinta kita ini semoga cepat bisa teratasi sehingga anak-anak bisa belajar tatap muka seperti biasa. Pak Guru tutup dengan ucapan terima kasih.